balok atau elemen lentur. Spesifikasinya lagi lebih spesifik, kita belajar garis netral, elastis, dan plastis. Nah, jadi ini baru sebagian kecil, masih kecil sekali dari materi balok, garis netral, elastis, dan plastis. Kenapa itu dibahas duluan? Karena untuk menentukan nanti kemampuan baloknya butuh garis-garis ini, atau butuh desain atau mencari nilai di mana garis netral, elastis, dan plastisnya. Oke. Nah, tujuan perkuliahan kita di akhir perkuliahan nanti harapannya kalian sudah bisa membedakan apa itu garis netral elastis dan apa itu garis netral plastis. Kemudian yang kedua, bagaimana atau mahasiswa sudah dapat menentukan di mana posisinya letak garis netral elastisnya dan di mana garis netral plastis. Nah, sebagai pendahuluan, ini balok atau biasa dikenal dengan elemen lentur, yaitu ya elemen yang terlentur gitu, karena yang bekerja di sana adalah gaya momen gitu ya. Nah, meskipun misalnya di sana atau balok-balok yang kita hitung itu, balok yang kita biasanya desain itu ada gaya aksial di sana, tapi kalau beban aksialnya kecil maka dapat diabaikan. Atau di sini saya tulis atau dikekang pada kedua ujungnya. Yang dimaksud dengan dikekang pada kedua ujungnya itu artinya dia jepit sempurna sehingga dia tidak bisa berdeformasi, tidak bisa memendek karena adanya beban aksial itu, sehingga dia masih bisa dikategorikan balok murni. Nah, umumnya balok-balok yang ada di gedung itu masih bisa dikategorikan balok murni, kecuali dia bertemu dengan suatu elemen yang lain, misalnya dinding geser atau bracing, sehingga mungkin ada gaya tekan aksial yang sudah cukup besar di dalam baloknya, sehingga dia tidak bisa diabaikan lagi. Nah, ini contoh balok. Kalau Anda lihat di gambar Anda, ini baloknya yang manjang, tapi baloknya ini kalau saya tidak salah kita sudah pernah bahas di pengantar konstruksi bangunan gedung, tupper beam. Kenapa dikatakan tupper beam? Karena dimensinya tidak sama dari ujung satu ke ujung lain. Kemudian ini juga balok, ada dua, yang biasa disebut rafter, kemudian yang satunya itu boarding ya. Ini persamaan yang akan kita pakai dalam mendesain balok ada di dalam SNI 1729/2015 bagian F. Itu sama, persamaannya masih mirip-mirip, NO lebih kecil PMN. Kalau kemarin kita belajar kita belajar batang tarik ataupun batang tekan itu TU lebih kecil PTN, kemudian NU lebih kecil PNN. Jadi ini persamaannya tetap sama ya. Nah, sekarang diberi label M karena yang kita cek itu adalah momen yang bekerja ya. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Intinya bahwa di sana ada MN, momen nominal penampang. Nah, momen nominal penampang itu biasanya atau dia sangat terkait dengan dua hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu plastis dan elastis. Nah, lebih lanjut sebelum saya masuk ke intinya, bahwa kemarin kita sudah belajar, pada saat belajar batang tekan kita mempelajari elemen itu dikategorikan dalam tiga. Yang pertama dia bisa saja kompak, kedua tidak kompak, kemudian langsing. Nah, ini diatur dalam SNI juga di tabel. Kalau kita kemarin pakai tabel B41A, nah untuk balok karena dia elemennya elemen lentur, maka nanti kita pakai untuk mengecek dia kompak tidak kompak atau langsing, nanti kita pakai tabel B41B. Nah, dengan tiga kategori itu, kompak tidak kompak dengan langsing,
maka nilai tiga-tiganya itulah yang akan mempengaruhi nilai MN-nya. Apakah nanti kita akan menggunakan momen plastis atau momen elastis ya, atau momen yieldnya. Nah, momen plastis diperoleh jika Anda sudah paham atau sudah tahu bagaimana mencari garis netral plastis. Lalu momen yield atau momen elastis Anda dapat tahu atau Anda dapatkan setelah Anda tahu dulu posisinya di mana di mana posisi dari garis netral elastisnya. Nah, kalau saya jabarkan satu-satu ini, yang dimaksud dengan momen plastis atau momen leleh, momen elastis ini ya, momen elastis itu diberi simbol MY atau momen leleh. Nilainya itu sama dengan ini FY dikali S, di mana S itu adalah modulus penampang elastis. Jadi apa yang dimaksud dengan elastis? Kondisi elastis itu kondisi di mana sebuah penampang mengalami leleh hanya pada ujung-ujung penampangnya atau bagian terluar dari penampangnya. Tetapi kalau Anda membuka-buka buku, biasanya dikatakan di sana bahwa penampangnya mengalami leleh di bagian serat paling terjauh atau paling terluar diukur dari pusat titik beratnya. Nah, nanti makanya pada saat kemarin belajar merek 1, setahu saya persamaan S itu, S adalah inersia dibagi dengan Y atau C. Di dalam gambar saya ini C. Nah, jadi kalau mau cari S-nya, S itu sama dengan inersia dari sebuah penampang dibagi dengan jarak dari titik berat ke serat terluar paling jauh dari sebuah penampang. Kemudian yang berikutnya adalah momen plastis. Nah, apa bedanya antara momen elastis dengan momen plastis? Sekali lagi, kalau momen elastis yang leleh hanya bagian ujungnya saja atau bagian yang terjauh dari sebuah penampang. Ya, misalnya di luar ini bagian atas, paling ujung atas ini sudah leleh. Makanya tadi bentuk diagramnya dia segitiga, artinya bagian luarnya yang leleh. Ya. Nah, kalau momen plastis, seluruh dari elemen penampang itu, seluruh dari bagian dari penampang itu sudah mengalami leleh. Makanya kalau Anda melihat diagram tegangan-tegangan yang ada di sampingnya ini, diagram tegangannya, itu bentuknya kotak, artinya tegangan di ujung paling atas dari sebuah penampang itu sampai ke titik garis netral plastisnya itu sudah mengalami leleh. Makanya dia bentuknya kotak, sama besarnya sebenarnya. Ya. Sehingga sekali lagi deh, perbedaan antara elastis dengan plastis, kalau elastis hanya bagian luarnya saja yang mengalami leleh, kalau plastis seluruhnya mengalami leleh. Ya, artinya seluruh kekuatan dari penampangnya sudah digunakan. Lalu apa perbedaan utama dari momen elastis dan momen plastis? Nah, momen elastis dan momen plastis sebenarnya ini intinya ya. Jadi ini intinya ini. Kalau Anda ingat ini berarti materi kita hari ini sudah selesai ya. Nah, saya tulis supaya mudah diingat. Garis netral elastis. Ya, garis netral elastis selalu berada di titik berat sebuah penampang. Itu kata kuncinya ya. Jadi garis netral elastis selalu berada di titik berat sebuah penampang. Sedangkan garis netral plastis adalah garis yang selalu membagi dua luas penampang sama besar. Contoh, perhatikan gambar di samping, lihat gambarnya baik-baik ya. Di manakah letak garis elastis dan di manakah letak garis plastis? Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia atau penampangnya itu simetris, atau paling mudahnya adalah dia punya
sumbu lipat, dua sumbu lipatnya itu selalu di sumbu X dan sumbu Y. Tahu sumbu lipat kan? Waktu kita SD kalau saya tidak salah kita diajar simetri lipat ya. Jadi kalau saya lipat ini penampang yang ada di layar sekarang itu, meskipun ukurannya beda, tebalnya beda, tapi kalau saya lipat ke arah Y, saya potong 2, kemudian saya lipat, nanti dia ketemu gitu ya, simetri lipat. Kemudian saya lipat lagi sesuai dengan sumbu Y, saya lipat ke samping, dia akan ketemu. Nah, kalau dia punya dua sumbu simetri lipat seperti itu, terutama sumbu simetri lipatnya tepat berada di sumbu X dan sumbu Y, maka saya yakinkan bahwa letak garis elastis dan garis plastisnya sama ya. Jadi saya ulang ya, kalau dia punya atau kalau kita punya penampang simetris pada arah X dan arah Y, punya sumbu lipat di arah X dan arah Y, maka garis netral elastisnya dan garis netral plastisnya itu pasti sama posisinya. Gimana Dek kira-kira titik beratnya itu? Tingginya 150, lebarnya 100, lebar dalamnya 4. Iya, pas di tengah-tengahnya. Karena kebetulan ini simetris, maka titik beratnya berada di situ. Sehingga nah ini titik berat dari garis netral elastisnya itu 150 dari atas, pas di tengah-tengah, kemudian 100 dari kiri ataupun dari kanan. Itu titik beratnya pasti di situ. Kenapa? Simetris ini penampang. Saya ganti soalnya. Tuh. Perhatikan gambar di samping. Sekarang bentuknya T. Nah, pertanyaannya, di mana letak garis elastisnya? Saya kasih contoh yang ini ya, tolong perhatikan baik-baik. Saya bagi penampangnya menjadi dua. Yang pertama yang biru di atas, yang di atas. Ini jelas ya, sumbu titik berat arah X-nya itu yang 150 itu tinggal dibagi dua, pasti di arah 75 itu. Sudah ada berada di badannya ini. Sekarang kita tidak tahu X-nya itu dari atas berapa gitu ya. Y-nya, titik beratnya itu. Nah, jadi saya bagi yang pertama warnanya biru seperti itu, kemudian saya cari luasnya 150 kali 15, ketemulah angka 2250, anggap saja satuannya milimeter persegi. Kemudian luasan yang kedua yang warna merah itu ya. Nah, yang warna merah itu 165 dikurang 15 dikali 15 ya. Jadi saya ulangi, 165 dikurang 15 kali 15. Kenapa dikurang? Karena tadi bagian atasnya itu sudah yang 15 mili di atas itu sudah diambil sama yang warna biru. Sehingga yang tersisa adalah 150 kembali dikali dengan 15. Ketemulah angka 2250. Kemudian totalnya tinggal ditambah 4500. Jadi total luasnya 4500. Sekarang perhatikan gambar ini. Saya anggap bahwa saya menghitung ini, Y-nya itu saya mulai dari ujung atas, berarti Y bagian 0 itu ada di bagian atas. Sekarang saya kasih tabel begitu. Tadi kita sudah menghitung luasnya 2250, 2250. Oke, sampai situ mengerti ya? Kemudian ini jarak dari atas ke titik berat setiap bagian. Perhatikan dulu yang warna biru. Yang warna biru tolong diperhatikan. Titik beratnya kira-kira di mana? Pasti di tengah kan? Nah, berarti jaraknya 7,5 dari atas. Ya toh? Jadi titik berat dari yang warna biru itu di tengah sini, di tengah. Nih. Kalau kita bikin garis diagonal nanti ketemu di tengah sini. Nah, berarti 7,5 itu di sini. Nih, setengah dari 15. Karena titik beratnya ada di tengah sini, dari atas. Tuh. Kemudian, kalau yang merah juga ada di tengah sini titik beratnya. Ya toh? Berapa besarnya? Ini sebesar 150 bagi 2 itu berapa? 75. Maka ini 75, ini 75. Itu ya. Paham ya sampai situ ya?
karena kita berhitung dari ujung atas, Y0-nya itu di atas, maka titik beratnya ada di 75 ditambah 15. Ketemu angka 90. Inilah yang ini 90 ini. Sekarang tinggal diperkalikan 2250 kali 7,5 ketemu 16875. 2250 dikali 90 ketemu angka 2025. Ini dijumlah. Lalu hasil akhirnya adalah ini 219375 dibagi dengan 4500 ketemu angka 4875. Sumbu garis elastisnya itu berada di jarak 48,75 dari atas. Kenapa dari atas, Pak? Karena kita tadi menghitung Y-nya mulai dari atas. Kalau kita menghitung tadi dari bawah sini, maka nanti ketemu Y-nya dari bawah juga, ya. Berarti titik beratnya itu berada di mana? Di sini. Sejarak 48,75 dari atas. Lalu kalau dari samping itu pasti tengah-tengahnya 75. Nah, disinilah letak dari sumbu garis netral elastisnya. Sekarang, di mana letak garis plastis? Nah, tadi pernyataannya kita bahwa garis netral plastis adalah garis yang selalu membagi dua luas penampang sama besar. Tadi kita ketemu L1 yang warna biru berapa? 2250 kan? Ya toh? Nah, kemudian L yang berwarna merah ini itu 2250 juga. Ya, berarti sumbu atau letak garis plastisnya itu berada di situ. Kenapa? Karena daerah di situ adalah daerah atau garis di mana dia membagi dua penampangnya sama besar. Nah, kalau tadi garis netral elastis itu berada 48,75 dari atas, sekarang kalau garis netral plastisnya berada 15 mm dari atas. Posisi tepat berada di ujung sayap bawah. Sekarang ya, sama tadi 150 kali 165, tapi tebal sayapnya sekarang 20, tebal badannya 10. Pertanyaannya sama. Di mana letak garis netral elastis dan di mana garis plastisnya? Nah, kemudian luas kedua yang warna merah tadi yang ada di bawah itu kita ketemu semua sama-sama 1450, ya toh? Oke? Nah, berarti total luasnya itu berapa? 4450 ya. Plastis itu membagi dua luasan sama besar. Plastis membagi dua luasan sama besar. Arti kalau 4450 itu saya bagi dua supaya sama besar, maka saya butuh luasan 2225. Nah, kalau kita lihat luasan 1 dan 2, yang 1 itu yang bagian sayap, kita sebut sayap, 2 itu bagian badan. Yang mana yang lebih besar, sayap atau badan? Sayap. Berarti kalau dilihat kalau luasan sayap itu lebih besar, maka pasti bisa dipastikan sumbu netral plastisnya itu ada di sayap. Kenapa? Dia luasnya berlebihan, berarti nanti luas sebagian sayap itu diambil. Kalau kalian lihat di layarnya itu ada saya tulis kekurangan luas yang harus diambil di sayap. Kelihatan ya? Sebesar 775. Betul, 3000 dikurang 225. Kenapa begitu? Karena 3000 kan itu lebih. Kalau netral plastis itu dibagi sama besar, maka yang 3000 itu harusnya dia cuma 2225 kan? Karena setengahnya. Kalau sudah ketemu bahwa yang di sayap itu harus saya ambil sebesar 775, pertanyaannya berapa tingginya saya mau ambil supaya kena itu luasan 775. Kan kita punya lebarnya, lebar sayap 150. Kalau sudah ketemu ada luasnya 775, lebarnya 150. 775 dibagi 150 berapa? 150. Berapa? 5,16. Itu 5,16.
berarti supaya saya bisa ambil di bagian sayap itu sebesar 775 luasnya, saya harus potong sayapnya sebesar 5,1667. Sampai situ paham, Dek? Ya, Pak. Nah, berarti kalau yang dibawa luas yang 2 itu, luas yang warna di badan itu 1450 ditambah dengan diambil tebalnya sayap 5,1667 dikali 150, nanti sama-sama ketemu 225. Nah, sehingga kita ketemu ini letak sumbu netral plastis itu 14,83 dari atas. Biru itu adalah sumbu netral plastis sebesar berapa tadi, Akmal? Dari atas 36,88. 36,88. Sedangkan sumbu netral plastisnya, ini yang elastis tadi ya, plastisnya itu di warna merah sebesar berapa dari atas? 14,83. 14,83. Sampai di situ paham enggak? Ayo, ada pertanyaan? Sudah paham semua?